Hai pemirsa Media Duta Channel, kembali lagi bersama saya Bunda Mano. Kali ini saya akan membahas mengenai seputaran profesi jurnalis atau bagaimana cara membuat berita yang baik dan benar yang dapat diterima oleh pembaca. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Zulkarnain Hamson atau biasa dipanggil Bang Zul. Beliau juga seorang dosen sekaligus Direktur Pusdiklat Join Nasional atau Jurnalis Online Indonesia. Kali ini kita akan membawa tema mengenai 4 fakta berita. Selamat pagi Bang Zul. Pagi. Segar-segar juga ini. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Ya. Oke Bang Zul. Sekarang saya mau bincang-bincang mengenai 4 fakta berita. Ya. Di sisi lain kan banyak masyarakat juga harus mengetahui bagaimana cara pekerjaan-pekerjaan atau cara kerja jurnalis dalam mencari berita. Oke, yang dimaksud 4 fakta berita itu seperti apa? Mulai dulu yang satu-satunya dulu, 2, 3, 4-nya yang kita bahas. Oke. Saya silahkan persilahkan Bang Zul untuk menerangkan satunya dulu, nomor satunya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Media Duta Sumber Inspirasi. Ya, Media Duta itu adalah tagline-nya itu sumber inspirasi. Sumber inspirasi, ya. Jadi bisa menginspirasi banyak orang. Iya. Berita itu memang lahir dari atau dibangun dari 4 fakta. Jadi berita yang tidak memiliki fakta sebetulnya dia cuma informasi atau opini. Ya, dia informasi dan dia tidak masuk dalam kategori berita. Jadi tidak semua pesan yang kita terima atau yang dikirim orang itu adalah berita, tidak semua. Atau yang dimuat di media adalah berita. Kalau dia dimuat di media baru dia berkategori berita. Ya. Tapi kalau tidak memenuhi unsur fakta, walaupun itu dimuat dalam sebuah media atau dalam media online, media cetak, media elektronik, tapi dia tidak memenuhi salah satu unsur fakta berita, apakah itu masih bisa dikategorikan berita? Tidak. Walaupun dimuat dalam media? Tidak. Saya katakan dia tetap masuk menjadi bagian dari berita, tetapi berita itu berita yang prematur. Berita yang tidak memenuhi syarat untuk disebut berita. Karena tidak memenuhi unsur fakta. Untuk unsur fakta itu. Kemudian dalam kajian komunikasi kita, dalam kajian jurnalistik itu kita kenal ada yang namanya fakta empirik. Fakta empirik. Fakta empirik itu adalah fakta yang dibangun melalui sebuah proses panjang, riset, pengamatan, percobaan dan seterusnya. Semua temuan-temuan dari perguruan tinggi, temuan-temuan dari penelitian, temuan-temuan dari survei, itulah yang disebut dengan fakta empirik. Jadi fakta empirik itu fakta yang betul-betul ditemukan atau didapatkan dari sebuah rangkaian proses penelitian. Dan terbukti. Ya, terbukti. Ada bukti-buktinya gitu. Prosesnya logis, mendalam dan seterusnya. Nah, wartawan boleh membangun sebuah beritanya, menuliskan sebuah beritanya menggunakan fakta ini. Saya beri contoh, misalnya seorang wartawan menulis tentang pandemi COVID-19. Dari mana dia mendapatkan data itu? Data itu bisa dia ambil dari Badan Kesehatan Internasional, dia bisa ambil dari pusat-pusat kajian virus di universitas, laboratorium praktek ilmu kedokteran, ya katakanlah begitu. Itulah yang disebut dengan fakta empirik. Bukan, jadi kan ada juga sekarang banyak penulisan berita, tapi dia masalah COVID itu penanganannya COVID saja itu dari gugus, tim gugus. Itu beda lagi. Oh, itu beda lagi. Itu beda lagi. Kita kenali dengan baik dulu ini fakta empiriknya nih. Jadi seorang dokter yang melakukan penelitian atau tim-tim riset di perguruan tinggi yang melakukan penelitian itu biasanya dia jurnalkan hasil penelitiannya, dikirim ke jurnal ilmiah untuk dibaca orang. Dari sana orang bisa belajar tentang bagaimana menangani sebuah persoalan kesehatan atau virus.
Wartawan kalau mau menulis berita dan menggunakan fakta empirik, dia mesti merujuk ke situ. Harus melakukan penelitian dulu. Ya, dia tidak perlu melakukan penelitian, dia sisa mengambil data penelitian itu untuk melengkapi beritanya. Maka ketika wartawan itu nanti ketika kita berbicara tentang dimensi berita, ya nanti satu ketika kita harus membahas dimensi berita ya. Ini kita masih membahas tentang 4 fakta. Maka ketika wartawan memulai dengan menyebutkan misalnya pandemi COVID yang ditimbulkan oleh menyebarnya virus corona dimulai dari Wuhan di China pada akhir 2020 telah menimbulkan korban kurang lebih 2 atau 3 juta manusia. Data itu diperoleh dari laboratorium penelitian di Universitas Wuhan di China. Itu data empirik. Itulah yang disebut data empirik. Ya, wartawan boleh mengambil itu untuk menguatkan beritanya, agar wartawan tidak boleh sembarang menulis kan? Dia rujukannya jelas, dasarnya jelas. Atau dia ambil, jelas. Atau dia ambil dari misalnya Lembaga Kesehatan Dunia WHO. Data WHO cukup banyak gitu. Itu juga hasil penelitian para periset di lembaga internasional, katakanlah begitu. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, apakah yang disebut dengan fakta empirik? Fakta empirik adalah sebuah fakta-fakta yang lahir dari penelitian, pengamatan yang konsisten, kontinu, dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Terbukti. Nah, itu katakanlah itu. Itulah yang di salah satu dari itu 4 fakta itu. Dimensi berita. Oke, berarti kita sudah selesai dengan yang disebut dengan fakta empirik. Fakta yang diambil dari hasil-hasil penelitian, temuan-temuan pengamatan yang terbukti sahih, cara mendapatkan datanya juga benar, katakanlah begitu. Melalui penelitian. Oke. Fakta kedua. Itu fakta kedua. Itu fakta pertama. Fakta pertama. Tadi fakta pertama empirik ya. Fakta keduanya apa itu? Fakta kedua adalah fakta publik. Fakta publik. Fakta publik itu adalah fakta di mana masyarakat yang mengalami langsung membenarkan sebuah peristiwa. Oke? Sebagai jadi saksi mata lah begitu. Oke, sebetulnya ini dirasakan, dilihat oleh masyarakat. Didengar oleh masyarakat. Tapi kadang begini, kalau fakta publik kan itu kan kadang didengar tapi tidak melihat. Apakah pendengaran itu artinya bisa diyakinkan bahwa itu adalah sebuah kebenaran? Kalau kita berbicara publik, maka kita berbicara tentang orang banyak. Kalau kita berbicara orang banyak, tentu orang banyak ini tidak hanya merekam dari satu sisi. Ibu Mano hanya mendengarkan. Tapi mungkin kawan yang lainnya itu melihat. Jadi di samping mendengarkan harus melihat, mendengarkan dan mengetahui. Mengetahui. Itu harus satu rantai, tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi ketika kita berbicara publik, maka persaksiannya adalah umum. Masyarakat umum. Banyak. Jadi kalau ada orang yang bertanya, apakah benar sesuatu itu terjadi? Semua orang mengatakan benar terjadi. Ada yang mengatakan saya melihat, saya mendengar. Katakanlah begitu ya. Itulah yang dimaksud itu fakta yang disebut publik. dengan fakta publik. Fakta publik itu biasanya apa? Banjir. Fakta publik semua orang mempersaksikan. Atau sebuah kecelakaan terjadi laka lantas di jalan dan direkam oleh orang dan dilihat orang banyak. Itu banyak orang. Itu fakta publik. Itu fakta atau publik. Kebakaran, itulah fakta publik. Katakanlah begitu ya. Itu yang disebut dengan fakta publik. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang fakta publik, itu kita berbicara tentang persaksian masyarakat luas. Oke? Jadi apa yang dilihat oleh masyarakat orang apa banyak. yang dilihat? Kalau baru satu orang yang melihat, 1 orang 2 orang yang melihat, kita belum bisa menyebutkan itu fakta publik. Tetapi ketika kita bertanya kepada siapa saja yang kita temui dan mereka mengatakan, iya saya mendengar, saya mendengar cerita, saya bahkan melihat. Artinya banyak yang membenarkan. Kejadian itu tersebut. Disebut dengan fakta publik. Wartawan boleh membangun beritanya berdasarkan fakta publik. Berdasarkan sumber yang orang banyak merasakan. Katakanlah begitu. Jadi kalau sumbernya fakta publiknya itu banyak kan sekarang dilihat yang diposting di media sosial, di medsos, taruhlah Facebook, itu bisa kan diambil sumbernya. Ada sebagian orang yang tidak tidak menyetujui bahwa semua lontaran di media sosial itu bisa dijadikan sebagai bahan berita, karena ada unsur etik di dalamnya ya.
Tetapi seorang wartawan yang baik boleh menjadikan informasi di media sosial itu sebagai dasar. Dia memulai melakukan pengamatannya untuk melakukan penulisan bisa berita. juga mulai dari media sosial dilakukanlah investigasi selanjutnya. Artinya ketika saya ambil postingannya Bang Jul, Ya, sumber dari postingan Facebook akun bernama ini kan, itu kan bisa. misalnya terjadi longsor di salah satu kabupaten, ada warga di sana yang memposting itu. Wartawan boleh menjadikan itu dasar untuk menindaklanjuti, bukan mengambil data di FB itu kemudian membuat berita. Ada kejadian yang salah sebetulnya. Wartawan mengambil postingan dari media sosial itu kemudian membikinkan berita bahwa si Anu bercerita tentang Anu. Tapi itu sebetulnya wartawannya tidak pernah ke lokasinya. Nah, kalau itu dari sisi etik salah sebetulnya. Yang benar adalah itu menjadi informasi dasar, kemudian wartawan turun ke lapangan ngecek kebenarannya. Apakah benar di titik itu ada kejadian? Kalau memang benar, dia boleh mengambil gambar, mewawancarai orang dan seterusnya. Artinya, jadi untuk informasi awal boleh? Ya, itu yang saya maksud. Media sosial hanya sebagai informasi awal untuk ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti atau diinvestigasi Diinvestigasi. Jadi wartawan boleh melakukan penulisan beritanya ketika dia menggunakan fakta publik. Dia bertanya ke orang-orang berbicara, "Iya Pak, di sini air tidak mengalir Pak di sini." Dia ke rumah sebelah lagi, air tidak mengalir juga. Dia ke rumah sebelahnya lagi. Oke, berarti masyarakat merasakan air tidak mengalir. Tapi zaman sekarang begini Kak, begini ya. Bang Jul. Artinya begini, dengan fasilitas yang sudah cukup canggih saat ini, apakah diwajibkan wartawan terus terjun ke lokasi, sementara kan ini ada WA, WhatsApp, ada Instagram, pokoknya banyak lah fasilitas sekarang. Apakah perlu kita harus ke sana sementara daerahnya jauh, sementara ini berita harus kita buat dulu? Minimal untuk mengetahui atau menyampaikan bahwa terjadi di sana agar masyarakat berhati-hati. Oke. Sebetulnya yang saya sebutkan tadi dari awal bahwa ada pro kontra soal penggunaan informasi di media sosial untuk dijadikan berita. Sebab wartawan tidak memenuhi unsur peliputan kalau dia tidak melakukan persentuhan dengan lokasi. Bagaimana dia bisa melakukan verifikasi? Bagaimana dia bisa membuktikan sebuah peristiwa itu terjadi dan seterusnya? Ya itulah informasi publik. Artinya informasi itu tidak bisa diyakini kebenarannya sebelum ada cross check pada lokasinya. Cross check dan recheck. Seorang wartawan itu harus berpedoman pada itu. Tidak boleh terburu-buru memberitakan bahwa sementara terjadi longsor di sana dan seterusnya, tapi dia tidak pernah ke sana. Tapi begini Kak, karena itu berpotensi untuk sekarang kan banyak, kadang orang tinggal ambil aja berita di media-media lain, tinggal kita buat lagi rilisnya, dirubahlah redaksinya. Artinya terus di situ ada keterangan dari pihak kepolisian bahwa memang terjadi situ, itu bagaimana itu Kak? Itu plagiarisme. Wartawan tidak pernah mewawancarai orang, mengambil informasi orang kemudian memberitakan. Tapi ada sumbernya kan, bisa dicantumkan sumbernya. Yang benar adalah dia harus mewawancarai sumber itu. Itu yang benar. Bukan dia mengambil informasi orang lalu kemudian informasi itu diolah bahwa itulah berita yang dia buat. Sekarang humas-humas kayak Polres, Polsek itu kan memiliki humas. Dia banyak bermitra dengan teman-teman media. Itu kadang informasinya dia share aja di grup WA sebagai mitra ya. Disitulah kami teman-teman media mengambil informasi itu. Itu pengecualian karena ada kesepakatan bahwa dia menjadi sumber informasi yang akurat dan bisa dipercaya. Kita sudah ada kesepakatan kan bahwa saya menjadi reporter bagi Anda. Sekalipun saya tidak terdaftar. Artinya begini, taruhlah Polres memiliki humas. Humasnya itu yang mengolah informasi itu untuk dilempar ke publik, kepada rekan-rekan media untuk dijadikan sebuah berita. Itu kita bahas rilis. Itulah yang namanya rilis. Itu namanya rilis. Itu namanya beda rilis. lagi itu fakta publik. Artinya fakta publik substansinya. Bentuknya lahir dalam bentuk rilis. Artinya bisa dipertanggungjawabkan karena yang melaporkan berarti itu si A itu dan tidak seterusnya. termasuk dalam fakta publik. Itu tidak masuk. Itu termasuk katakanlah informasi yang diambil dari fakta publik yang dikirim oleh petugas tertentu. Iya. Siapa yang disepakati menjadi bagian dari perpanjangan informasi itu. Humas, Pemda, Pemkot. Kan tidak ada bedanya reporter. Ya. Reporter itu hanya disuruh mencari data-data, kemudian wartawan mengolahnya.
wartawan senior mengolahnya. Redaksi lah. Ya, nanti wartawan senior itu mengirim ke redaktur. Redaktur yang akan mempertimbangkan apakah berita ini layak dimuat atau tidak. Jadi tingkatannya itu reporter naik ke wartawan, wartawan ke redaktur, redaktur baru kemudian itu boleh diberitakan. Dalam kajian komunikasi ini yang disebut dengan gatekeeping, penjaga gawang terakhir. Di bawah pemimpin redaksi dan wakil pemimpin redaksi ada redaktur pelaksana. Ya, redakturlah yang mengolah. Artinya bahan-bahan mentah, redakturlah yang mengolah. Pemimpin redaksi yang bertanggung jawab semua pemberitaan yang ada di media tersebut. Betul. Tapi tidak mustahil seorang redaktur harus melakukan cross check pada kebenaran informasi itu. Takutnya kalau saya muat, sebenarnya itu salah. Terkecuali saya percaya Anda. Jadi memang wartawan itu gampang-gampang susah. Kita berbicara tentang 9 elemen jurnalistik kalau kita mau. Ya. Karena di 9 elemen jurnalistik kita akan berbicara tentang disiplin verifikasi. Kemudian fakta ketiga adalah fakta psikologis. Psikologis, artinya beban psikologis yang diterima orang ketika kita memberitakan orang tersebut. Oke. Kembali itu kalau fakta psikologis itu kan kembali kepada nurani penulis. Ada kaitannya dengan nurani atau kalau fakta psikologis bukan nurani penulisnya. Oke, mungkin ada nurani penulisnya, tapi ini adalah psikologi orang yang diwawancarai. Iya, maksudnya penulisnya juga harus mempunyai nurani dong. Kenapa saya bilang mempunyai? Jangan kita asal menulis, terus kita tidak memikirkan dampak psikologis dari orang yang kita tulis. Jadi kembali ke hati nurani kita sebagai penulis. Iya. Kita kembali ke fakta psikologis tadi itu. Fakta psikologis itu adalah wartawan mewawancarai sumber atau berita dibangun dari rekaman peristiwa yang dialami oleh seseorang. Peristiwa yang dialami seseorang itu, orang itu merasakannya. Ya, jadi seseorang tidak boleh bercerita bahwa dia merasakan es itu sangat dingin sementara dia tidak pernah pegang es. Orang yang pernah pegang es batu es itu, yang bisa bercerita bahwa batu es itu sangat dingin. Atau salju itu sangat dingin. Ya, katakanlah begitu. Nah, ini pengalaman psikologis orang. Nah, wartawan boleh mewawancarai sumber yang disebut dengan fakta psikologis itu tadi. Seorang yang mengalami peristiwa, seorang yang trauma, seorang yang mengalami proses kekasaran, kekerasan, dan seterusnya, pelecehan dan seterusnya, dia boleh mewawancarai. Memang ini ada etikanya. Kalau kita sampai pada berbicara tentang memberitakan korban, itu ada etikanya, baik itu perempuan maupun anak, juga pelaku anak. Tapi kita kembali kepada fakta psikologis tadi itu. Jadi fakta psikologis itu adalah wartawan mewawancarai sumbernya, yang sumber itu betul-betul merasakan sebuah peristiwa dan itu berdampak bagi jiwanya. Psikologisnya. Katakanlah itu. Jadi kadang-kadang kita membaca berita, wartawan yang cerdas menyusun fakta-fakta beritanya, dia menyelipkan itu. Jadi ketika seorang itu berbicara tentang bagaimana dia trauma, masyarakat dia pakai fakta publik untuk membenarkan. Publik akan mengatakan bahwa benar. Fakta opini itu adalah fakta, saya klasifikasinya menjadi 2. Pertama adalah wartawan tanpa mewawancarai narasumber atau tidak memiliki fakta-fakta yang kuat menuliskan beritanya. Apa itu? Menuliskan seperti dia sementara mengarang bebas. Dia menulis saja semau-maunya. Katakanlah begitu ya. Opininya yang bermain. Itu opini wartawan. Nah, opini kedua adalah opini yang diambil dari seseorang yang menjadi narasumber. Fakta opini. Pandangan-pandangan saya. Nah, wartawan kalau pintar mengambil fakta opini, dia harus tahu persis mengapa seseorang dijadikan sebagai narasumber untuk fakta opininya. Itu pertama karena keahliannya. Jadi jangan mewawancarai seseorang yang sebetulnya tidak ahli pada bidang itu. Yang tidak berkompeten. Ada sebuah kapal yang tenggelam, ada ratusan orang yang tenggelam, tiba-tiba kita mewawancarai pengusaha travel. Dia bukan ahli kapal. Harusnya ke tim penyelamat. Mestinya boleh. Dia boleh ke tim penyelamat, tim SAR. Yang boleh berbicara. Kemudian dia berbicara kepada ahli perkapalan,
ahli kapal Apa ya. penyebab sampai sehingga kapal itu tenggelam? Kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya karamnya kapal itu, katakanlah, dan seterusnya. Jadi orang diwawancarai untuk fakta opini berdasarkan keahliannya. Fakta opini juga itu wartawan harus ambil dari orang yang memiliki kewenangan. Siapa itu? Orang yang memiliki kewenangan untuk memberi penjelasan. Di kantor, saya selalu mengistilahkan, di kantor ini ada banyak pegawai. Ya. Tapi hanya ada satu humas yang boleh memberi penjelasan kepada media. Media. Tidak semua orang satu kantor itu boleh berbicara kepada media. Karena pusing kepala juga itu, kepala kantornya kalau semua pegawainya berbicara. Makanya ada public humas. humas atau public relation. Ya. Itulah yang disebut ditunjuk sebagai fakta opini karena kewenangannya sebagai humas. Humas untuk Beri mengkanter penjelasan. atau memberi penjelasan Ya. kepada rekan-rekan media. Ya, katakanlah begitu. Ingat Tetapi itu. bila seseorang harus mewawancarai proses persalinan, ya, persalinan orang melahirkan, lalu kemudian dia mewawancarai dokter ahli mata, itu juga salah. Yang dia harus wawancarai adalah bidan atau dokter ahli kandungan. Nah, jadi saya kira sudah jelas. Jadi bincang-bincang kali ini dengan Bang Zul sangat menarik karena kita akan mengupas atau membahas tentang bagaimana cara penulisan dan pemberitaan yang benar. Oke, ada closing statement saya? Boleh. Ya. Jadi para pemirsa Media Duta, sumber inspirasi ya. Ya. Yang harus diingat dari 4 fakta berita ini adalah kawan-kawan jurnalis ataupun yang memiliki keinginan untuk mengetahui dunia jurnalis itu betul-betul mengenali fakta empirik, mengenali fakta publik, mengenali fakta psikologis, dan terakhir mengenali fakta opini dengan baik. Dengan demikian, saya yakin dan percaya berita yang akan dilahirkan adalah berita yang memiliki kualitas yang baik. Saya kira barangkali itu, Bu Mano. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum juga. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.